Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya. Kali ini pertemuan kali ini kita akan lanjutkan materi yang sebelumnya. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang bank sentral. Sekarang turunannya adalah sistem pembayaran ya. Sistem pembayaran ini adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Ya, misalnya contoh sederhananya adalah dalam transaksi jual beli. Di dalam transaksi jual beli itu biasanya kita menggunakan sistem pembayaran secara tunai ya atau manual. Tapi nanti kita akan bahas sistem pembayaran yang lebih kompleks ya. Nah, kemudian komponennya adalah yang pertama adanya alat pembayaran ya, pasti minimal ada uang ya. Nah, uang ini adalah alat pembayaran yang bisa kita gunakan untuk transaksi dalam sistem pembayaran. Kemudian ada sistemnya. Nah, sistemnya ini bisa memproses berbagai instrumen pembayaran ya. Biasanya secara umum itu interbank fund transfer system ya. Nah, jadi sistem pembayaran yang akan kita bahas kali ini adalah sistem pembayaran yang berkaitan dengan perbankan ya. Kemudian lembaga yang memproses, ada bank ya, baik bank sentral maupun bank umum ya. Dan yang terakhir ada saluran pembayaran atau delivery channel. Delivery channel ini bisa misalnya melalui transfer misalnya ya, atau edisi ya. Mesin edisi tahu kalau kalian biasa belanja di supermarket atau Alfamart itu yang biasa digesek atau ditempel, nah itu namanya mesin edisi electronic data capturing ya, dia merekam data transaksi. Lalu peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran, mulai dari regulator, membuat dan merumuskan kebijakan, kemudian memberikan izin ya, bank ya atau lembaga keuangan dalam melakukan sistem pembayaran itu harus izin dari bank sentral. Terus yang ketiga mengawasi. Nah, mengawasi penyelenggaraan sistem keuangan. Yang keempat adalah operator, menyediakan sistem pembayaran baik RTGS, SKNBI maupun BISSS. Nanti kita akan bahas apa itu BI RTGS, SKNBI dan BISSS. Dan yang terakhir adalah fasilitator, memfasilitasi pengembangan sistem pembayaran oleh industri ya. Jadi kalau sekarang kita udah kenal istilah pembayaran secara digital ya, OPPO dan lain sebagainya, kemudian GoPay ya. Nah, itu harus dibuat regulasinya oleh BI sampai dengan perizinan, pengawasan dan pelaksanaannya juga harus dalam naungan bank sentral ya. Lalu kemudian bagaimana BI melakukan penyelenggaraan sistem pembayaran non tunai. Jadi sekarang itu pemerintah sudah memfokuskan, sudah mulai mengharapkan bahwa kita mengurangi penggunaan uang kertas. Kenapa? Karena ternyata ya biaya dalam pembuatan uang kertas itu cukup besar, sehingga kita diharapkan bisa berpindah ke sistem pembayaran non tunai. Selain praktis, juga nanti tidak membutuhkan terlalu banyak uang kertas atau uang logam. Nah, transaksi yang dilakukan oleh BI ini bisa bersifat high value ya atau bernilai besar, bisa juga non tunai dengan nilai kecil. Ya. Kalau yang nilai besar itu biasanya ya kalau kita misalnya mau transaksi jumlahnya antar bank misalnya triliunan misalnya ya. Nah, itu kan uangnya besar sekali. Maka bisa menggunakan sistem real time gross settlement ya. Nah, ini biasanya dilakukan oleh BI dalam pembayaran non tunai secara cepat, real time ya. Tapi kalau yang kecil biasanya itu agak membutuhkan proses yang lebih lama. Kemudian kalau misalnya dalam bentuk sekuritas ya atau surat berharga, maka transaksi non tunai yang bisa dilakukan oleh BI adalah Scribble Securities Settlement System atau BISSS. Nah, gitu ya. Pak, kalau misalnya transaksi non tunainya nilainya kecil, namanya retail value. Nah, diselenggarakan dengan menggunakan sistem clearing nasional Bank Indonesia. Biasanya ini dilakukan antar bank. Jadi kalau misalnya ada transfer dari bank BCA ke bank Mandiri ya dengan nominal yang di atas transfer secara ATM ya, karena kan kalau transfer ATM itu kan kecil, namanya 1 juta, 2 juta, 3 juta ya.
Tapi kalau misalnya dalam jumlah besar, nah itu maka harus melakukan clearing namanya. Apalagi kalau banknya berbeda, ya. Jadi sebenarnya kalau dibagi itu sistem pembayaran itu non tunai itu menjadi dua, high value dan retail value, ya. Nah, kalau high value itu pasti diselenggarakan oleh BI, RTGS dan SSSS, ya. Kalau retail value, nah itu bisa juga sebenarnya dilakukan oleh selain BI. Contoh misalnya kita menggunakan clearing dalam satu bank. Misalnya ada transaksi antara saya dengan seseorang, ya, misalnya kemudian nilainya itu di atas batas transfer ATM, karena nggak bisa ditransfer maka kita menggunakan clearing dalam satu bank, dan itu bisa tidak melalui BI, ya. Kemudian kalau yang dilakukan oleh BI namanya SKNBI, tapi kalau yang tidak dilakukan oleh BI itu namanya APMK, kemudian uang elektronik, bisa dalam bentuk kartu ATM, debit, kredit, ya. Nah, itulah kemudian kenapa sistem pembayaran ini sangat penting, ya, sehingga nanti akan memudahkan kita dalam transaksi, ya. Nah, itu saja untuk kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat, ya, bisa membantu kalian dalam proses belajar. Silakan diperdalam lagi melalui googling, browsing, dan YouTube, ya. Nanti silakan cari informasi sebanyak-banyaknya. Jangan lupa kalau ada tugas-tugasnya disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.